wabarakatuh. Saya Tria Rizky Wisjayani dari dengan NPM 10221061 dari kelas C13 Prodi Akuntansi akan menyajikan contoh soal persamaan linear. Disajikan contoh soal sebagai berikut. 2 tahun yang lalu umur Hari 6 kali umur Laras, dan 18 tahun kemudian umur Hari akan menjadi 2 kali umur Laras. Tentukan umur mereka masing-masing. Yang pertama, cara pengerjaannya yaitu memisalkan, yaitu Hari sebagai X dan Laras sebagai Y. Yang kedua, membuat persamaan pertama, X min 2 sama dengan 6 dalam kurung Y min 2 sama dengan hasilnya X min 6Y sama dengan min 10 menjadi persamaan pertama. Dan yang kedua, X tambah 18 sama dengan 2 dalam kurung Y tambah 18 yang hasil akhirnya X min 2Y sama dengan 18. Kemudian kita diturunkan menggunakan cara eliminasi, yaitu X min 6Y sama dengan min 10 dikurangi X min 2Y sama dengan 18. Cara eliminasi yaitu X dikurangi X kurangi X habis, dan 6 min 6Y dikurangi min 2Y sama dengan min 4, min 10 dikurangi 18 sama dengan 28. Yang hasilnya Y sama dengan min 28 dibagi min 4. Hasil Y-nya telah ditemukan yaitu 7. Setelah ditemukan hasil Y yaitu 7, kemudian disubstitusikan ke dalam salah satu persamaan. Saya di sini memilih persamaan kedua yaitu X min 2Y sama dengan 18. X min 2Y, Y-nya diganti menjadi 7, yaitu X min 2 kali 7 sama dengan 18. X dikurang 14 sama dengan 18. X sama dengan 18 tambah 14, X sama dengan 32. Jadi umur Hari yaitu 32 tahun dan umur Laras yaitu 7 tahun. Nomor 1, bentuk 10 pangkat 9 dikali 100 pangkat 2 dikali 1000 pangkat negatif 3 dikali 10.000 pangkat negatif 2 dikali 2222 pangkat 0 dapat dinyatakan dalam basis 10 menjadi, kita samakan dulu semua basisnya menjadi basis 10. Perhatikan bahwa 100 sama dengan 10 pangkat 2, 1000 sama dengan 10 pangkat 3, 10.000 sama dengan 10 pangkat 4, dan 2222 pangkat 0 itu sama dengan 1, karena A pangkat 0 sama dengan 1 untuk A tidak sama dengan 0, sehingga bentuk pangkat di atas dapat ditulis menjadi 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat 2 berpangkat 2 dikali 10 pangkat 3 berpangkat negatif 3 dikali 10 pangkat 4 pangkat negatif 2 dikali 1 sama dengan 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat negatif 9 dikali 10 pangkat negatif 8. Semua basisnya sama 10, kita hanya menyelesaikan saja pangkatnya. Sama dengan 10 pangkat 9 ditambah 4 ditambah dalam kurung negatif 9 ditambah dalam kurung negatif 8 sama dengan 10 pangkat negatif 4. Jadi bentuk tersebut dapat ditulis menjadi basis 10 yaitu 10 pangkat negatif 4. Soal nomor 2, diketahui 3 pangkat 2 ditambah X sama dengan 45. Maka 3 pangkat 2X adalah, di sini perhatikan bahwa persamaan 3 pangkat 2 ditambah X sama dengan 45 dapat ditulis menjadi 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 2 dikali 5. Jadi 3 pangkat 2 sama dengan 5. Setelah itu kuadratkan kedua ruas. Jadi 3 pangkat X berpangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2. 3 pangkat 2X sama dengan 25. Jadi nilai dari 3 pangkat 2X adalah 25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Citra Amelia dengan NPM 102211139 dari kelas C13. Di sini saya akan menjelaskan tentang logaritma. Logaritma adalah sebuah operasi matematika yang merupakan kebalikan dari proses pemangkatan dan pengakaran. Di sini ada beberapa soal yang harus diselesaikan. Yang pertama, 2 log 8 tambah 3 log 9 tambah 4 log 64. Jadi, yang atas ini adalah basisnya. Di sini kita tinggal tulis aja 2 log 8 pangkat 2 pangkat berapa yang isinya 8. Jadi di sini 2 pangkat 3. Ini juga sama, 3 pangkat berapa yang isinya 9. Di sini kita tinggal tulis aja 3 log 3 pangkat 2 tambah sama ini juga log 4 pangkat 3. Pangkat ini kita pindahkan ke depan. 3 2 log 2 tambah 2 3 log 3 tambah 3 4 log 4. Kita tinggal jumlahkan. 3 2 log 2 itu adalah 1 tambah 2 3 log 3 itu adalah 1 tambah 3 4 log 4 itu adalah 1. Jadi 3 kali 1 3 tambah 2 kali 1 2 tambah 3 kali 1 3 sama dengan 3 tambah 2 itu 5, 5 tambah 3 8. Dari logaritma ini adalah 8. Selanjutnya di sini ada contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua itu ada akar 2 log 8 tambah akar 3 log 27. Kalau ada akar berarti pangkatnya setengah. Jadi 2 pangkat setengah log 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat setengah log 3 pangkat 3. Jadi seperti biasa yang pangkat ini dikedepankan, 3 ini jadi per setengah 2 log 2 ditambah 3 per setengah 3 log 3. Jadi 2 kali 3 itu 6. 2 kali 3 itu 6. 2 log 2-nya itu 1. Ditambah ini sama 2 kali 3 6. 3 log 3 itu 1. Hasilnya jadi 6 tambah 6 kali 1 6 tambah 6 kali 1 sama dengan 6. 6 tambah 6 12. 1 6 tambah 6 kali 1 sama dengan 6. 6 tambah 6 12. Jadi ini logaritma dari ini hasilnya segini, 12. Sekian contoh soal dan cara penyelesaian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rindawati dari kelompok 5, kelas C13. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi mengenai deret hitung. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai deret terlebih dahulu, yaitu deret ialah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Bilangan-bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk sebuah deret dinamakan suku. Deret terbagi menjadi dua, yaitu deret hitung dan deret ukur. Deret hitung ialah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku dari deret hitung dinamakan pembeda atau beda. Contohnya, 7, 12, 17, 22, bedanya adalah 5. Dan yang kedua, 93, 83, 73, 63, bedanya adalah negatif 10. Di dalam deret hitung ada dua bahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu mencari suku ke n. Besaran nilai suku tertentu atau suku ke n dari sebuah deret hitung dapat dihitung melalui sebuah rumus UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Dengan penjelasan A yaitu suku pertama, B yaitu pembeda, dan N adalah banyaknya suku.
Contoh yang pertama yaitu dari sebuah deret hitung yang suku pertamanya 200 dan beda antar suku-sukunya 25, hitunglah U5 dan U10. Penyelesaiannya, kita masukkan dulu rumus yaitu UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Untuk mencari U5 yaitu U5 sama dengan masukkan suku pertamanya yaitu 200 ditambah N-nya yaitu 5 dikurang 1 dan bedanya yaitu 25. Maka U5 sama dengan 200 ditambah 5 dikurang 1, 4 dikali 25. Maka U5 sama dengan 200 ditambah 100 dan U5 sama dengan 300. Dan untuk mencari U10 yaitu kita memasukkan rumus yang sama. Maka U10 sama dengan 200 ditambah 9 dikali 25 sama dengan 200 ditambah 225. Hasil akhirnya U10 sama dengan 425. Contoh soal yang kedua, dari sebuah deret hitung yang suku ke-6-nya 24.000 dan suku ke-10-nya 18.000, maka carilah suku pertama dan bedanya. Di sini kita diperintahkan untuk mencari A dan B dari sebuah deret hitung. Penyelesaiannya diketahui U6 sama dengan 24.000 dan U10 sama dengan 18.000. Sama halnya dengan U6 sama dengan A ditambah 5B dan U10 sama dengan A ditambah 9B. Di sini kita akan menggunakan cara eliminasi, yaitu untuk mengeliminasi A dengan cara masukkan rumus yang diketahui tadi, yaitu 24.000 sama dengan A ditambah 5B dikurang 18.000 sama dengan A ditambah 9B. Hasilnya yaitu 6.000 sama dengan min 4B. Karena A dikurang A tadi sudah hilang, jadi B sama dengan 6.000 dibagi 4, maka B sama dengan negatif 1.500. Selanjutnya untuk mencari nilai A, yaitu menggunakan salah satu rumus yang ada di atas, yaitu kita pakai yang 24.000 sama dengan A ditambah 5B, 24.000 sama dengan A ditambah 5 dikali B-nya kan sudah diketahui, maka kita masukkan jadi 5 dikali negatif 1.500, lalu 24.000 sama dengan A dikurang 5 dikali negatif 1.500 yaitu negatif 7.500. Maka A sama dengan 24.000 ditambah 7.500. Kenapa jadi ditambah? Karena sudah dipindah ruaskan, maka negatif berganti jadi positif. Dan hasil akhirnya A sama dengan 31.500. Pembahasan selanjutnya yaitu mencari jumlah sebuah deret hitung. Jumlah sebuah deret hitung sampai dengan suku tertentu tak lain adalah jumlah nilai suku-sukunya. Sejak suku pertama atau A sampai dengan suku ke N atau UN yang bersangkutan, rumusnya yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Untuk contoh soalnya yaitu dari sebuah deret hitung yang suku-sukunya 7, 12, 17, 22, dan seterusnya memiliki beda 5, maka hitunglah jumlah suku keempat. Penyelesaiannya yaitu kita masukkan rumus yang tadi sudah saya jelaskan, Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A ditambah UN, Sn-nya yaitu S4 karena yang kita mau cari yaitu jumlah suku keempat, jadi S4 sama dengan 4 per 2 dikali suku pertamanya yaitu 7 ditambah U4 yang sudah diketahui yaitu 22, maka S4 sama dengan 4 per 2 dikali 7 ditambah 22, hasilnya yaitu 58. Sekian sedikit penjelasan mengenai deret hitung dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, baik dari pengucapan dan penjelasan saya. Selanjutnya akan dipaparkan materi mengenai deret ukur oleh Saudari Resa Supriyati. Baik, di sini kami akan memaparkan materi mengenai deret, yaitu deret ukur. Deret ukur yaitu deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Pengganda atau rasio adalah bilangan yang membedakan suku sebuah deret ukur. Contoh pada bilangan 5, 10, 20, 40. Penggandanya adalah 2. 5 dikali 2, 10. 10 dikali 2, 20. 20 dikali 2, 40. A disebut dengan suku pertama, P disebut dengan pengganda, N disebut dengan indeks suku. Baik, di sini tertera rumus, di mana P jika lebih kecil atau kurang dari 1, maka penggunaan rumus ada yang di sebelah kiri. Sedangkan jika pengganda lebih besar dari 1, maka penggunaan rumus di sebelah kanan. Contoh soal dan pembahasan, pada sebuah deret ukur yang suku-sukunya 10, 30, 90, 270, hitunglah. Mencari U5 dengan APN dikurangi 1, suku pertama 10, pembeda 3, N5 dikurangi 1, 10 dikali 3 pangkat 4, 10 dikali 81 sama dengan 810. Begitu halnya dengan berikutnya. Baik, di sini S5, ada S5, Sn sama dengan yaitu A, P menggunakan pangkat N rumus dikurangi 1 per P1. Sn sama dengan Mengikuti A, rumus yang PN, tersedia P di pangkat N dikurangi 1 halaman per P sebelumnya. dikurangi 1 sama dengan mencari halnya S6. Di sana ada contoh soal. Sama dengan Lalu pembahasan sebelumnya. deret dalam
ekonomi. Dalam ekonomi atau bisnis, prinsip deret dapat digunakan dalam model perkembangan atau pertumbuhan. Apabila perkembangan atau pertumbuhan tersebut berubah mengikuti pola perubahan seperti konsep pada deret hitung maupun deret ukur. Contoh soal seperti berikut. Pembahasan suku pertama 300, pembeda 50. Lalu yang kita cari adalah produksi pada bulan ke-6 dan total produksi sampai bulan ke-6. Produksi pada bulan